Halo anak-anak, selamat datang di channel Kobi, kelas online biologi. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian tetap sehat-sehat saja dan tetap ikut anjuran pemerintah untuk tetap stay di rumah dan membatasi kegiatan kalian untuk berinteraksi dengan orang lain. Kenapa sih pemerintah Indonesia, bahkan pemerintah di negara lain memberlakukan hal yang sama terhadap warganya? Betul, dunia sedang mengalami sebuah kejadian yang luar biasa yang kita kenal dengan Corona. Apa itu wabah corona? Wabah corona adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menular antara individu satu ke individu lainnya melalui kontak fisik ataupun kontak cairan tubuh. Tapi, apakah semudah itu sebuah virus dapat menjangkiti tubuh manusia? Apakah tubuh manusia tidak memiliki perlindungan diri? Apakah virus mudah itu membuat manusia sakit? Tentu saja tidak. Tubuh manusia memiliki sebuah perlindungan kompleks yang dimilikinya, yang kita kenal dengan nama sistem imun. Baiklah, di video kali ini kakak akan bahas apa itu sistem imun. Sistem imun adalah sebuah sistem perlindungan diri manusia yang terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah sistem imun non-spesifik, dan yang kedua sistem imun spesifik. Baiklah, kita mulai dari sistem imun non-spesifik. Apa itu sistem imun non-spesifik, Kak? Sistem imun non-spesifik adalah sebuah sistem imun yang bekerja secara luas, namun tidak secara efektif dan efisien. Mengapa? Karena sistem imun non-spesifik ini tidak memiliki sebuah sel yang dimiliki oleh sistem imun spesifik, yaitu sel memori. Nanti akan kita jelaskan kenapa sistem imun spesifik ini bekerja efektif dan di mana sel memori itu berada, oke? Nah, sistem imun non-spesifik itu terdapat di dua tempat. Ada yang di luar tubuh, yaitu sistem imun non-spesifik eksternal, dan yang terjadi di dalam tubuh, yaitu sistem imun non-spesifik internal. Sistem imun non-spesifik eksternal itu ada dua komponen perlindungan, yaitu yang pertama kulit, yang kedua adalah membran mukosa. Kita mulai dari kulit. Kulit itu memiliki sebuah fungsi melindungi organ-organ di dalamnya. Sudah jelas kan fungsi dari kulit? Sehingga kulit dapat menghalau virus, bakteri, jamur, maupun parasit untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Namun kulit memiliki kelemahan, yaitu terhadap infeksi jamur. Apakah kalian pernah mengalami kejadian seperti ini? Kejadian tersebut kita kenal dengan nama panuan. Ya, betul. Panu adalah sebuah jamur yang menginfeksi kulit. Sangat umum terjadi di Indonesia yang merupakan negara tropis. Oleh karena itu, kelemahan kulit yaitu pada infeksi jamur. Namun untuk melindungi dari virus dan bakteri, kulit sudah bekerja dengan cukup efektif, namun tetap dapat ditembus. Yang kedua adalah membran mukosa. Membran mukosa di sini Kak bahas adalah membran mukosa yang ada di luar tubuh, karena kita mengacu sistem imun non-spesifik eksternal. Membran mukosa yang ada di luar tubuh itu terletak pada beberapa tempat. Yang pertama ada di mata, yang kedua ada di telinga, yang ketiga ada di hidung, yang keempat ada di mulut. Mari kita mulai dari membran mukosa yang ada di mata. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti ini? Ya, itu adalah menangis. Menangis merupakan aktivitas dari membran mukosa yang ada di mata. Membran mukosa di mata menghasilkan cairan, yaitu air mata. Kegunaan air mata itu sangat banyak. Salah satu contohnya adalah membersihkan mata, sehingga mencegah mata terjadi infeksi ataupun iritasi. Yang kedua, membasuh mata dan membuat situasi mata kita menjadi nyaman untuk melihat dan beraktivitas. Yang ketiga, mata memiliki sebuah antimikroba, sehingga itu fungsi awal tadi mencegah mata dari infeksi ataupun teriritasi. Nah, selanjutnya membran mukosa yang ada di telinga. Kalian pasti penasaran, apakah telinga kalian berair? Apakah telinga kalian menghasilkan sebuah cairan seperti air mata? Tentu saja tidak. Membran mukosa di telinga menghasilkan sebuah cairan yang berbeda, yang kita kenal dengan earwax atau cerumen. Nah, cairan ini bersifat kental. Kenapa dia kental? Karena dia akan memadatkan infektan-infektan yang masuk ke telinga melalui udara. Contohnya virus yang ada di udara masuk ke telinga. Nah, akan diendapkan oleh earwax yang ada di telinga. Kakak ada satu saran, kalian jangan terlalu sering mengorek telinga, karena ada banyak kerugian dari mengorek telinga. Yang pertama,
dapat membuat serumen tersebut menumpuk di telinga dan semakin masuk ke dalam, sehingga mengurangi pendengaran kalian. Dan yang kedua, dapat mengakibatkan iritasi di telinga, sehingga dapat menimbulkan infeksi. Kalian tentu tidak mau kan telinga kalian terinfeksi? Mulai dari saat ini, kurang-kurangilah mengorek telinga. Karena telinga memiliki sistem pengeluaran serumen tersendiri, yaitu saat kalian mengunyah. Saat kalian melakukan kegiatan mengunyah, serumen terdorong sedikit demi sedikit keluar, sehingga dapat kalian bersihkan dengan tisu saja di bagian luar telinga. Ataupun saat kalian mandi, kalian dapat membasuhnya. Ataupun saat kalian berwudu, kalian dapat membersihkan telinga sekalian. Selanjutnya, membran mukosa yang ada di hidung. Pernahkah kalian mengalami kejadian yang seperti ini? Pilek merupakan salah satu aktivitas dari membran mukosa yang ada di hidung. Membran mukosa di hidung mensekresi lendir berlebih sehingga terjadi pilek. Membran mukosa di hidung mensekresi lendir berlebih karena dua hal yang terjadi pada hidung. Yang pertama ada infeksi, yang kedua ada iritasi. Mari kita membahas kenapa terjadi iritasi pada hidung. Ada sebuah kegiatan simpel yang mengakibatkan hidung kalian terdapat iritasi atau terjadi iritasi, yaitu mengupil. Kegiatan mengupil dapat mengiritasi hidung kalian sehingga membran mukosa di hidung menjadi aktif dan mensekresi banyak lendir untuk mencegah terjadinya infeksi. Kenapa mengupil dapat mengakibatkan iritasi pada hidung? Itu terjadi karena kuku kalian yang bersentuhan dengan membran-membran yang ada di hidung sehingga terluka. Karena di hidung ini membran-membrannya bersifat halus dan mudah terluka. Selanjutnya terjadi infeksi. Saat banyak virus ada di sekitar kalian atau bakteri di sekitar kalian masuk ke hidung dan menginfeksi di bagian hidung, maka otomatis membran mukosa di hidung mendeteksinya dan mensekresikan banyak lendir untuk mencegah infeksi tersebut berlanjut lebih parah, sehingga hidung menjadi tertutup. Ada kegiatan aktivitas membran mukosa di hidung ini. Ya, saya rasa kakak rasa kalian sudah paham tentang membran mukosa yang ada di hidung. Kita lanjutkan membran mukosa yang terakhir yang ada di mulut. Membran mukosa yang ada di mulut itu menyatu dengan kelenjar saliva sehingga menghasilkan cairan antimikroba. Betul. Di mulut kalian terdapat air ludah yang mengandung cairan antimikroba, sehingga kurang-kurangilah dalam meludah sembarangan. Karena kalian membuang-buang cairan saliva kalian. Kerja dari membran mukosa di sini cukup efektif untuk melawan bakteri-bakteri tersebut. Namun tetap ada saja bakteri yang bisa masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan kalian diare. Kalau sudah selesai sistem imunospesifik eksternal, kakak akan lanjutkan dengan materi sistem imunospesifik internal. Di sini ada banyak komponen, ada 3 komponen. Yang lain hanya 2. Di sini ada 3. Yang pertama ada sel NK atau natural killer. Sel NK merupakan sel turunan dari sel limfosit yang hanya ada 10-15% dalam tubuh manusia. Sel NK bekerja dengan cara melingkupi sel yang terinfeksi dan mengenali antigennya, sehingga dapat membunuh virus atau infektan atau bakteri lainnya dengan cairan sitotoksik yang dimilikinya. Selanjutnya ada sel fagosit. Fagosit melingkupi sel-sel yang terinfeksi, kemudian memfagositosisnya atau memakannya. Hingga cara kerja sel fagosit adalah memakan sel yang terinfeksi oleh infektan. Selanjutnya ada sistem komplement. Apakah sistem komplement ini merupakan sebuah sel? Tidak. Sistem komplement terdiri dari banyak protein. Cara kerja sistem komplement pun tidak langsung ke titik pusat permasalahan, tapi dia membantu mengaktifkan hal-hal lainnya. Yang pertama, sistem komplement itu mempunyai sel yang bernama histamin, sehingga dapat terjadi inflamasi pada daerah yang tersusupi benda asing. Misalnya kalian terluka, otomatis kalian akan mengalami sebuah kejadian bernama inflamasi. Inflamasi terjadi saat sebuah pembuluh darah disempitkan oleh karena aktivitas histamin. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh sistem komplement yang kedua adalah mendorong aktivitas dari sel fagosit menuju tempat atau menuju sel yang terinfeksi sehingga dapat dengan mudah dimakan oleh sel fagosit. Yang ketiga, sistem komplement memiliki sebuah lipoprotein sehingga dapat melisiskan protein-protein pada virus dan bakteri. Kenapa? Karena virus dan bakteri pada sejatinya adalah sebuah kumpulan protein.
Sehingga saat protein-protein virus dan bakteri tersebut pecah, maka sel yang dijangkiti oleh virus dan bakteri tersebut dapat mati atau dapat pecah atau infeksi tidak berlanjut ke sel-sel sehat lainnya. Selanjutnya, sistem komplement juga bersangkutan dengan sistem imun spesifik, yaitu mengaktifkan limfosit B. Nah, karena materi sistem imun non spesifik sudah selesai, mari kita beralih ke sistem imun spesifik. Sistem imun spesifik ada 2 komponen saja. Namun di sini sangat kompleks kerjanya dan sangat efektif. Yang pertama adalah sistem imun spesifik, yang komponen pertama adalah limfosit B. Limfosit B itu dibentuk di tulang belakang atau bahasa Inggrisnya bone marrow. Makanya dia dibilang limfosit B. Tempat pembuatannya di bone marrow. Sistem imun spesifik limfosit B ini mengenali sebuah antigen dari virus atau bakteri sehingga dapat menghasilkan atau mensekresikan antibodi-antibodi tertentu. Namun, satu antibodi dapat mengenali satu antigen saja atau satu antibodi dapat mengatasi satu antigen saja, sehingga kerjanya tidak menyeluruh. Apabila terjadi banyak virus masuk ke dalam tubuh, dia hanya dapat membunuhnya satu persatu saja secara bergantian. Karena sekresi dari sistem imun limfosit B ini mensekresikan antibodi yang spesifik hanya untuk satu antigen. Selanjutnya ada limfosit T. Limfosit T terdiri dari 3 jenis. Kita lihat ada limfosit T memory, limfosit T helper, dan limfosit T sitotoksik. Ya, senjata utama dari sel tubuh adalah cairan sitotoksik yang dapat melisiskan sel-sel protein pada virus dan bakteri ataupun infektan lainnya seperti parasit. Tapi parasit kecil. Nah, limfosit T ini dihasilkan dari kelenjar timus, makanya dinamakan limfosit T. Pertama kita akan bahas tentang limfosit T yang helper. Limfosit T helper itu sesuai dengan namanya, dia membantu. Dia membantu apa saja? Dia membantu mengingat-ingat antigen apa yang dimiliki oleh virus tersebut jika sudah pernah masuk, dan membantu sel limfosit T memory untuk mengingat sel yang telah dibunuh nantinya. Apa itu bekerja nanti. Yang kedua, limfosit T helper ini bekerja dengan membantu sel fagosit menuju ke area yang memiliki sel yang terinfeksi. Sebenarnya sama dengan sistem komplement, tapi ini lebih spesifik, jadi lebih cepat menuju ke tempat sel yang terinfeksi. Kenapa dia membutuhkan bantuan sel fagosit? Ya, agar lebih cepat kerjanya dalam membunuh sel-sel yang terinfeksi, agar tidak menginfeksi sel-sel sehat lainnya. Selanjutnya ada limfosit T sitotoksik. Seperti namanya, dia memiliki sebuah sel sitotoksin yang dapat membunuh sel-sel yang terinfeksi. Nah, yang terakhir adalah sistem imun spesifik, yaitu limfosit T yang limfosit T memory. Nah, inilah sel memory yang membedakan antara sistem imun spesifik dan non spesifik. Apa sih itu limfosit T memory? Limfosit T memory itu dapat kita bayangkan seperti perpustakaan. Ya, sebuah protein dapat dikode menjadi kode-kode tertentu, sehingga limfosit T memory ini menyimpan kode-kode dari antigen atau virus atau bakteri yang pernah dibunuh di tubuh manusia. Jadi dari protein-protein yang telah dihancurkan tersebut disimpan database antigennya, sehingga apabila ada virus atau bakteri yang sama yang masuk dalam tubuh, dapat dengan cepat diatasi dan penanganannya sangat efektif. Karena kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan terhadap virus dan bakteri tersebut, apa kelemahannya, bagaimana mengatasinya, bagaimana cara menghalaunya supaya tidak menginfeksi sel-sel sehat lainnya. Selain itu, sel limfosit T memory ini memiliki sebuah aktivitas yang sangat penting, yaitu dia menambahkan pustaka dari antigen yang belum pernah ada. Nah, limfosit T memory ini bekerja belakangan, sehingga saat sebuah antigen sudah mati, baru dia bekerja untuk mengingat antigen-antigen. Maksud saya, kita ulangi dari limfosit T.
Yang ketiga adalah limfosit T memory. Limfosit T memory itu yang membedakan antara sistem imun spesifik dan non-spesifik. Sespesial apa sih limfosit T memory itu? Apa fungsinya dia? Ya, seperti namanya, limfosit T memory dapat kita bayangkan seperti perpustakaan yang dimiliki oleh sebuah sel. Fungsi dari limfosit T memory ini adalah menyimpan kode-kode antigen yang terdapat pada sebuah virus atau bakteri yang telah mati dan telah dikalahkan oleh limfosit B, limfosit T, dan sel-sel sistem imun lainnya. Saat sebuah protein terurai, maka ada kode-kode yang dapat disimpan oleh sel T memory tersebut. Sehingga penanganannya saat virus atau bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh kembali, maka terdapat sebuah mekanisme yang unik dari limfosit T, yaitu mengenali antigen yang ada, sehingga kerja dari sistem imun ini dapat efektif dan tepat pada sasarannya, sehingga dapat bekerja efektif dalam menghalau virus atau bakteri tersebut menginfeksi sel sehat lainnya. Terus yang kedua, dapat menangani secara efektif, sehingga kita tahu apa kelemahan dari virus dan bakteri tersebut, bagaimana cara menanganinya. Nah, itulah keistimewaan dari limfosit T memory, walaupun bekerjanya di belakangan dengan cara menyimpan database, karena itu merupakan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh sistem imun. Baiklah, sepertinya ini sudah di akhir dari penjelasan kakak. Kakak harap kalian dapat mengerti apa yang kakak jelaskan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar. Dan apabila kalian senang dari video ini, kalian dapat memberikan like. Dan apabila kalian ingin melihat video-video selanjutnya dari kakak yang bahas materi biologi lainnya, kalian dapat mensubscribe channel ini dan mengaktifkan loncengnya, sehingga apabila kakak mengupload video, kalian dapat langsung menontonnya. Semoga apa yang telah kakak sampaikan dapat berguna dan dapat telah menonton channel kakak. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.